Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ini adalah HP Asus Zenfone Max Pro M2. HP ini merupakan penerus dari Asus Zenfone Max Pro M1. Sudah bukan rahasia lagi kalau HP ini juga menyandang stuck gaming gitu lah ya, limitless gaming kalau di Max Pro M1. Tetapi apakah segaming itu HP ini? Mari kita lihat lebih jauh. Untuk spesifikasi singkatnya, HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 660 ya, dengan fabrikasi 14 nanometer, dengan formasi RAM 464, ada juga yang RAM 6 GB. Layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Jadi ini adalah HP pertama yang menggunakan Corning Gorilla Glass 6 pada tahun 2018 bulan Desember, tepat di launchingnya HP ini. Jadi usianya sudah cukup lama ya hampir 2 tahun lah. Kameranya juga lebih baik dari Max Pro M1. Jadi ini sensornya sudah menggunakan Sony IMX ya, kalau saya tidak salah. Di sini dengan formasi 12 megapiksel dan kamera depth sensornya itu 5 megapiksel dan sudah mampu merekam 4K. Lalu ada stabilizernya juga ya, Ace Electronic Image Stabilizer. Lalu kalau kalian lihat baterainya, HP ini juga nggak kalah gede ya, baterainya 5000 mAh, sama dengan Max Pro M1 juga. Yang lebih baik dari Max Pro M1 dibanding HP ini apanya? Yang pertama adalah chipsetnya, tentu saja. Max Pro M1 menggunakan Snapdragon 636 dan Max Pro M2 menggunakan Snapdragon 660. Pasti lebih ngebut ya kalau buat ngegame. Lalu yang kedua adalah kameranya, sudah pasti kameranya jauh lebih baik. Lalu ada Corning Gorilla Glass 6. Di Max Pro M1 itu layarnya belum menggunakan proteksi apapun, jadi masih menggunakan langsung layar gitu ya, tidak ada proteksi yang wajib kalian gunakan tempered glass ya biar aman. Tapi di Max Pro M2 ini juga wajib sih supaya lebih awet aja. Lalu yang lebih baik lagi adalah WiFi dan jaringan ya. WiFi dan jaringan di Max Pro M1 kalau buat main game ya, terutama pingnya itu sering banget kuning atau bahkan merah. Dan juga jaringan WiFi-nya menurut saya yang sudah pakai hampir 8 bulan itu kurang begitu baik penangkapan sinyalnya. Jadi termasuk yang lemah. Lalu untuk update Android-nya, Max Pro M2 ini menurut saya jauh lebih baik. Biasanya dia mendapatkan update terlebih dahulu dibandingkan Max Pro M1. Ya kalau kalian perhatikan ini update-nya beriringan ya, sama seperti kemarin waktu mau dapat Android 10 beta, dua-duanya juga sama. Selain itu juga update Android di Max Pro M2 saya sih lebih berpikir bahwa HP ini bakal dapat update yang lebih lama ya dibandingkan Max Pro M1, karena chipsetnya mendukung, spesifikasi lainnya pun ya jauh lebih baik, sehingga kalau mendapatkan update software yang lebih berat masih mampu menopangnya. Itu menurut saya sih. Lalu user experience saya selama menggunakan HP ini, saya benar-benar merasakan HP gaming yang mungkin karena saya tidak merasakan HP yang lebih baik ya dari Max Pro M2 saat ini. Untuk main game terutama Mobile Legends itu benar-benar enak banget, nyaman banget. Jadi untuk settingnya itu bisa sampai setting paling tinggi mentok ya. Kalau di beberapa HP yang saya pakai ini, Xperia XA1 sama iPhone 6 itu grafis tertingginya terkunci ya, tidak bisa dibuka karena memang speknya tidak mumpuni. Nah di HP Max Pro M2 ini pokoknya kalian pol-polin tuh enak banget buat main, lancar lah kayaknya, persentase menang itu lebih tinggi. Lalu untuk pingnya juga enak banget, saya sudah menggunakan WiFi yang sama yang saya gunakan untuk Max Pro M1 dulu, dan nyatanya memang jaringannya normal, WiFi-nya hijau terus di angka 46, kadang sampai 30 milisecond ya. Lalu untuk nonton YouTube itu enak banget karena layarnya juga menurut saya lebih kontrasnya lebih enak dilihat dan juga lebih tajam ya. Jadi kalau buat nonton YouTube tuh lebih enak juga. Speakernya juga suaranya enak banget. Ya memang sih, saya itu tidak perlu dijelaskan juga. Pasti kalian tahu kalau Max Pro M2 adalah upgradean dari Max Pro M1 yang membawa berbagai perbaikan. Tetapi kalau merasakan sendiri pasti kalian benar-benar tahu bahwa HP ini memang enak. Lalu bagaimana untuk tahun 2020? Dulu waktu Max Pro M1 itu ramai, orang mungkin berpikir Max Pro M2 tuh mahal, lebih baik beli Max Pro M1. Tapi sekarang HP ini sudah berusia 1,5 tahun ya.
Dan kalau harganya saya yakin udah turun, terutama di pasaran harga second ya. Harga secondnya itu udah ada yang jual 1,7 untuk varian 464. Menurut saya kalau kalian beli di saat ini itu adalah HP yang sangat worth it sekali ya. Karena buat game enak banget, ya punya multimedia tercukupi dengan baik, HP-nya nggak lemot juga, baterainya awet. Nah, kalau kalian mau beli, sekaranglah saatnya. Jangan ditunda lagi. Kalau kalian nunggu 2021, ini udah nggak enak banget pasti buat game. Ya, karena aplikasi dan game-game sudah pada update dengan file yang lebih baik, grafis yang lebih tinggi tentunya. Jadi simpulannya apa? Kenapa saya menampilkan Max Pro M2 ini? Kalau memang kalian memiliki budget yang saat ini pengen beli Max Pro M1 yang baru, mungkin kalian perlu mempertimbangkan deh beli Max Pro M2 yang second. Karena harganya sama ya. Kalau kalian beli Max Pro M1 yang varian 464, itu harganya masih 1,8. Itu baru, memang masih segel tam ya. Tetapi kalau kalian mau mengalah sedikit dengan ego beli barunya, kalian bakal dapat HP yang lebih baik di harga 1,7 tetapi kondisi second, yaitu Max Pro M2. Kalau saya pribadi, saya akan lebih memilih HP second Max Pro M2 karena saya sudah nyoba dua-duanya dan Max Pro M2 memang lebih enak. Ya tidak bisa ditawar lagi, kameranya lebih bagus dan mungkin permasalahan ini itu yang sering dikeluhkan di Max Pro M1 tidak kalian rasakan lagi. Kecuali kalau di update Android 10 ya, ini karena masih beta ya, semua orang Max Pro M1, Max Pro M2 masih menunggu kabar baik dari Asus. Mungkin itu aja review dari saya, review singkat yang mencoba untuk merasakan Max Pro M2 di tahun 2020 yang harganya sudah turun banget. Karena HP-HP baru sudah bermunculan di pasaran. Asus nggak mungkin mematok HP ini dengan harga yang sama pada saat peluncurannya. Ya supaya laku aja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.